Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiresiana Zela, NIM 200411100028. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan modul 4 tentang implementasi scheduling atau penjadwalan, yang mana membuat suatu code tentang proses penjadwalan CPU terhadap beberapa proses, yaitu semua task masuk ke dalam antrian, yang mana misalkan task A membutuhkan waktu CPU selama 7 detik. Kemudian, task yang berada di posisi paling depan maka mendapat kesempatan untuk diproses ke dalam CPU. Selanjutnya, CPU memiliki atribut waktu, yaitu misalkan CPU memiliki waktu 3 detik, maka semua task hanya boleh mengakses dan menggunakan waktu CPU hanya 3 detik. Sehingga soal yang ditentukan seperti ini. Setelah itu, sebelumnya saya membuat dulu file queue-nya terlebih dahulu yang nantinya akan diimport, yaitu dengan mengetikkan import queue nama queue-nya, kemudian kita bikin fungsi def proses, beri nama saja proses, jumlah sama dengan input, yang mana ini akan menginputkan jumlah proses yang akan diinputkan, jumlah proses yang akan dijadwal di CPU. Nah, setelah itu proses sama dengan queue kemudian antrian yang nantinya sama dengan queue. Nah, setelah itu kita ke perulangan for a in ring jumlah, maka data sama dengan kemudian q titik nq dengan data, input sebagai input nama proses ke, sehingga nanti ini akan menginputkan nama proses ke berapa. Selanjutnya, setelah itu ini salah. Kemudian di luarnya kita beri titik format A. Kemudian q.nq isi dengan data, input maka waktu proses. Input waktu proses. Setelah itu, di sini akan menginputkan waktu proses yang diinginkan berapa. Selanjutnya, q.nq proses, data. Kemudian, kita akan melakukan print antrian proses, proses 1. Selanjutnya, waktu sama dengan integer input yang akan memasukkan inputan waktunya, waktu proses CPU. Selanjutnya, for j in process, kemudian q.nq antrian, j. Selanjutnya kita print antrian
proses beserta waktunya. Antrian proses beserta waktunya, koma, antrian -1. Kemudian kita buat temnya sama dengan 1, while not queue dot is empty, yang mana nanti mengecek apakah data antrian kosong atau tidak. Kemudian print iterasi ke ini, koma, format tem. Soalnya dalam in proses dengan queue.dego antrian dengan in proses 1 min sama dengan waktu. Kemudian perbandingan, jika in proses 1 lebih dari sama dengan 0, maka kita melakukan print proses in proses 0, telah selesai diproses. Nah, kemudian kami akan print kembali data proses yang tersisa, yaitu antrian -1. Selanjutnya else print proses, in proses pada data yang indeks 0, sedang diproses dan sisa waktu proses, in proses indeks 0, sama dengan, in proses kemudian in proses indeks 0, q dot nq nya antrian, in proses. Nah, kemudian print data proses yang tersisa, antrian -1, terus tem plus sama dengan 1 proses. Setelah code scheduling atau penjadwalan selesai dibuat, kita akan telah menjalankan file queue-nya, kita akan menjalankan file penjadwalannya, yaitu sesuai dengan kita inputkan sesuai dengan soal 3, kemudian proses ke-0-nya A dengan waktu 5, kemudian ke-1-nya B dengan waktu 9, dan keduanya C dengan waktu 2. Nah, muncul C2, B9, A5 seperti contoh, kemudian waktu proses CPU kita isi 3. Maka hasil dari scheduling yang telah kita buat akan sama dengan yang berada di sini. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.